dicela seperti itu, datang kepada Nabi, mengadu kepada Rasulullah SAW. Muaz mencela dia karena dia memisah dari jamaah. Apa kata Nabi? Afattan anta ya Muaz bil Islam? Muaz, engkau membuat fitnah di dalam Islam. Idza sallaita bi nafsi, idza sallaita ma'al jamaah. Kalau engkau salat bersama jamaah, fa aqsidu, sederhanakan salatmu. Kalau engkau salat sendiri, faqra ma syi'ta, bacalah berapa engkau suka. Nah, apalah sallaita, kenapa engkau tidak salat yang sabih isma rabbikal a'la dan lain-lain? Artinya, kalau ada imam yang keterlaluan memanjangkan ayat, ya kan? Aduh, salatnya salat Isya mulai pukul 8 ke 9 baru selesai. Kalau begini, kemudian ada sebagian orang mengaku panjang banget, kondisi fisiknya mungkin, keadaannya mungkin, dan dia tidak mungkin meninggalkan terlalu lama sampai sekian lama, ya sudah. Apakah itu menjadi uzur? Iya. Kenapa? Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, "Wallahi ya Rasulullah, inni lata'akhkharu an salatil ghudati man ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aita Rasulullah fi mau'izatin ashaddu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashaddu ghadaban minhu yawma idzin." Jadi, apa kata Ibnu Mas'ud mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak terlambat, tidak sengaja terlambat dari salat subuh, melainkan karena si fulan yang menjadi imam yutilu bina, memanjangkan bacaannya ketika menjadi imam." Apa kata Ibnu Mas'ud? "Fama ra'aitu, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin, dalam suatu nasihat, suatu ceramah, asyadda ghadaban, yang begitu marah, melainkan ketika itu marah Nabi mendengarkan." Jadi Nabi marah pula. Iya. Ini marah itu boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat marahnya terkendali, alasannya hak. Tapi kalau marah tidak menantu, atau marah di atas salah dikecilkan orang, beram juga lagi. Nah, itu marah dari syaitan. Tapi kalau orang marah di atas yang hak, ghadab, nah itulah yang dikatakan. Ada diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar." Siapa yang sudah dituntut marah, tidak marahlah, maka dia itu keledai. Jadi jangan dikatakan, jangan dipakai hanya hadis satu saja, yaitu al-ghadab min syaitan, amarah dari syaitan. Kalau marah salah seorang kamu hendaklah dia berwudu, kan gitu. Jangan satu saja. Orang boleh marah dalam hal tertentu, tapi marah itu adalah terkendali, bukan kehilangan nalar akal untuk menimbang yang hak dan batil. Kemudian yang kedua apa? Alasan. Yang ketiga apa? Tidak menimbulkan mudarat. Ya, kalau yang tiga itu terpenuhi, boleh marah. Tapi kalau marah tidak ada sebab, sering terjadi begitu, tidak tahu sebab penyebab, biar saja. Nah, kalau begitu, itu marah dari syaitan. Nah, kalau kita lihat dari sini, Nabi marah, asyaddu ghadaban. Bahkan fama ra'aitu, saya tidak pernah melihat Nabi begitu marah, yang sangat marah dibandingkan di dalam mau'izah, di dalam berceramah, memberikan peringatan, melainkan yauma idzin, melainkan di hari itu, kata Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian beliau berkata, apa kata Rasul di dalam ceramah beliau, dalam nasihat beliau? "Inna minkum munaffirin," kata, sesungguhnya di antara kamu sekalian ini ada yang tukang jauhkan orang dari agama, yang membuat orang lari dalam beragama ini. Marah Nabi. "Fa iyyakum man shalla bin nas," aku peringatkan kepada kamu sekalian, kata Nabi, siapa yang salat mengimami orang lain, falyukhaffif,
ringankan sholatnya. Atau makanya imam dia harus tahu dia sholat di masjid ada masjid tapi jalan dan banyak itu sehingga orang musafir, atau masjid di bandara dan di belakang itu orang sedang bermusafir. Pernah sekali saya sholat berjemaah di Bandara Internasional Minangkabau. Seseorang disuruh maju, ayo lalu ni pesawat lagi tiba, baca doa ayat panjang-panjang. Ada sebagian jemaah tempat demo dan tak tahu di sebelah apa dicari dia jauh. Ini imam tidak tahu situasi. Jadi nanti di dalam adab menjadi imam, salah satu kebiasaan Nabi SAW kalau jadi imam kan menghadap ke makmum sebelum beliau menjadi imam. Untuk alumnya, untuk mengetahui situasi makmumnya. Siapa dicari? Dan ada mudo negai. Nah, ukurannya yang paling lemah, jangan yang paling kuat. Supaya apa? Supaya yang lemah tadi bisa mengikuti ibadah itu dengan baik. Nah, jadi kalau imam sudah keterlaluan memanjangkan bacaan ayat, terbiasa seperti itu, kemudian dengan alasan itu orang tidak mau datang berjamaah ke masjid tersebut, maka itu tidak bisa dikatakan orang tersebut salah. Tetapi ingat, jangan dicari-cari alasan. Kalau sekedar panjangnya satu surat, bukan Al-Baqarah, ya, panjangnya mungkin surat Al-A'la atau An-Naba atau Al-Insyiqaq, itu belum panjang lagi. Yang seperti itu masih wajar. Itu kan solat-solat yang dikatakan qasar suwar, yaitu surat-surat pendek, yaitu tidak termasuk yang kategori panjang. Tapi kalau separuh Al-Baqarah dibacanya juga panjang. Kemudian kita lanjutkan adalah ghalabatun naum, yaitu seseorang dalam kondisi yang tidak mau berdamai dengan matanya, sangat mengantuk. Tadi cuci mungkin dah jo, kawa Nah, apabila dalam kondisi seperti itu tidak dia sengaja lala jago, tapi zuhur, tapi tidak mau diajak. Nah, bagaimana? Dia harus tenangkan dahulu dirinya, dia penuhi dahulu hajatnya. Kenapa? Kalau seseorang tertidur karena dia kalah dengan matanya, tidak dia sengaja, maka itu tidak dinamakan tafrid. Orang itu tidak melalaikan. Berdasarkan kepada hadis Abi Qatadah. Abi Qatadah meriwayatkan bahwa la tafrita fin naum, tidak ada dianggap melalaikan atau menyia-nyiakan ibadah salat kalau seseorang di dalam tidur. Innamat tafrid fil yaqظah, orang yang dikatakan melalaikan, mengabaikan perintah salat kalau dia sedang terjaga. Fa idza sa'adukum an salat falyusalliha hina yadhkurha. Ketika apabila seseorang kamu terlupa salat, terlupa ya, bukan baru buat, dia beda ta coba. Talalok balaloan berbeda. Nah, kalau dia terlupa salat, falyusalliha hina yadhkurha. Salatlah ketika dia ingat. Nah, apakah dia termasuk melalaikan? Tidak, kalau betul-betul terlupa. Ada orang yang pola solat rupanya ternyata lalu tekana, bila tekana solat. Nah, jadi di antaranya adalah ghalabatun naum, yaitu tertidur yang membuat orang itu terlupa bahwa waktu solat berjalan. Nah, ketika itu tentu dia tidak dituntut. Kenapa? Karena keadaan seperti itu. Apalagi kalau tertidur
Sebab Nabi mengatakan rufi'al qalam an salat, diangkat qalam dari 3 kelompok orang. Diangkat qalam apa maknanya? Tidak dicatat sebagai orang yang dibebani dengan tuntunan syarat dan perbuatannya tidak dicatat memiliki konsekuensi hukum. Ada 3. Mana itu? Yang pertama adalah adil sabi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia bermimpi balik. Yang kedua, adil naimi, orang yang tertidur, hatta yastayqidha, sampai dia terbangun dari tidur. Yang ketiga apa? Anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Nah, di 3 itu. Jadi kalau ada orang lagi membau salat tidak datang, mungkin salah satu dari nanti guru. Itu yang punya uzur. Mungkin penyakit pindah lebih ada penyakit lah 2 anaknya. Oh, 2 anak berarti talaluk. Ndaknya jago tadi itu ya, tak doge lalu berarti nanti tidur. Kurang-kurang angka gitu ya. Terus dipanggil, balik tentang gaduh itu yang mencegah. Jadi orang yang tidak hadir salat berjamaah setelah dipanggil, yang bisa dikatakan dia tidak melalaikan perintah kalau ada uzur. Uzurnya salah satu tertentu. Berikutnya ayyakuna ariyan la libasalah. Ini jarang terjadi. Dahulu mungkin terjadi karena sulitnya pakaian. Orang yang tidak punya pakaian sama sekali, tak mungkin dia bertelanjang keluar. Yang selanjutnya adalah ayyakuna ala safarin, orang yang berada dalam keadaan bermusafir. Kalau dia singgah pula memenuhi panggilan azan di masjid, maka dia tertinggal dengan kendaraannya, tertinggal dengan kawannya, tidak tercapai tujuannya. Orang yang seperti ini tidak dituntut untuk datang memenuhi panggilan azan di masjid dengan dia. Walaupun dia ada singgah sebentar. Misalnya kadang sebagian orang ada misalnya singgah di satu masjid, kemudian dia buang hajat atau buang air kecil, kemudian azan berkumandang, dia mana yang dia lakukan? Apakah dia harus pula memenuhi panggilan? Tidak. Boleh jadi dia menjamak, nanti dia takhir, atau dia telah solat dia takdim. Tetapi kalau seseorang masuk ke masjid dan solat telah sedang didirikan, dia akan berada di masjid sampai solat itu diselesaikan. Dia beralasan, duduk saja dia di sudut sana. Aku nak solat sama orang. Oh, kami dah jamak tadi. Nah, yang seperti itu salah. Nah, kalau dia masuk, walaupun dia telah menjamak tadi, tetapi dia hadir di masjid ini, ya, hadir dia di sini. Walaupun dia telah salat, misalnya di salat asar, dia mungkin datang dari mana? Dari Bukit Tinggi kah, atau dari Alan Panjang kah, atau dari mana yang dia bermusafir ke Padang, sampai di sininya duduk-duduk saja di teras dia. Nah, ini yang perlu diingatkan. Kadang-kadang masjid itu jadi ikon pariwisata, tapi tidak tahu orang beribadah yang datang ke sini. Dia muslim, dia duduknya foto-foto masjid ke situ. Padahal orang sedang salat dengan alasan nyala menjamak tadi. Nah, itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Pernah ketika di Mina, seseorang pernah berkata salat dia di perjalanannya, kemudian dia datang, kata Nabi, kalau begitu salatlah dengan imam. Walaupun itu jatuh bagi dia sebagai i'adah, mengulang salat. Jadi tidak beradab namanya. Jadi kalau masuk kamu saja. Tapi kalau tidak, ya silakan pergi. Tidak ada masalah, dia tidak berada di sini. Bolehkah orang yang dalam bermusafir seperti itu? Boleh. Dan dia boleh, tentu dia punya rukhsah menjamak. Kalau kita kaji dalil-dalil tentang rukhsah menjamak dan rukhsah menqasar, mana yang lebih afdal bagi seorang musafir, mengqasar salat atau menyempurnakan? Mengqasar afdal. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dia sholat di setiap waktu, bolehkah dia menjamak?
itu rukhsah menjamak, dia dapat karena itu. Mengambil rukhsah yang telah disediakan oleh syariat itu afdal, lebih afdal daripada mengambil hukum asal azimah. Ini jangan dulu dikecilkan. Orang kau mau musafir pemalik, solat kita buang-buang sen. Padahal ada hampir, bisa nyebut dua. Nabi SAW dalam perjalanan beliau tidak ada menyempurnakan solat yang 4 itu 4 rakaat. Itu tak mungkin buat kecil alasan. Wah, iya kan banyak ini. Nabi ada juga iya sekali mau duduk tu haus saja. Untuk 2 rakaat juga berwuduk. Untuk 4 rakaat juga berwuduk. Tetapi Nabi SAW di dalam bersafar, dalam keadaan bermusafir, berapa rakaat boleh buat salat zuhur? 2 rakaat. Berapa rakaat boleh buat salat asar? 2 rakaat. Bahkan beliau menjadi imam di Makkah, di kampung beliau sendiri. Apa kata beliau kepada makmum di belakang? Ya ahla Makkah, atimmu salatakum inna qaumun safar. Wahai orang-orang Makkah, sempurnakan salat kalian. Kami ikut dalam keadaan bermusafir. Karena itu 2 rakaat beliau selesai, orang Makkah menambah 2 rakaat lagi. Tapi nanti ya, yaitu pengantarnya saja nanti kita bicara tentang salat safar. Karena banyak ahkam, hukum-hukum bermusafir. So nanti ada pertanyaannya, musafir itu berapa kilometer, berbagai macam, nanti akan ada pembahasan. Tapi yang jelas dahulu, kalau seseorang dalam keadaan tidak berkain, dia tidak dituntut untuk hadir ke masjid berjamaah. Nah mungkin dia hadir tanpa selai benang. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan bermusafir. Khawatir dia, kalau dia lakukan sholat ikut dengan imam berjamaah, dia akan terlambat, tertinggal oleh sesuatu. Kawannya ada bermacam, kebutuhannya untuk sampai di tempat tertentu. Kondisi seperti itu menjadi uzur untuk dia tidak hadir berjamaah. Kemudian berikutnya adalah al-qiyam bi amril mayyit wa tajhizihi, yaitu orang yang menyelenggarakan jenazah. Apabila dia tunda lagi, maka akan berisiko diantarkan misalnya ke tempat itu untuk dikuburkan. Kemudian kondisi sholat asar misalnya sudah tiba, ini terlambat. Kalau demikian bagaimana? Tidak mungkin dulu. Biasalah kuburku tanggung dulu, sampai sholat dulu. Tidak bisa begitu. Nah, selesaikan dahulu. Dan kemudian juga orang dalam keadaan yang darurat tidak bisa meninggalkan di waktu itu apa yang menjadi tugas. Kalau dia lakukan menimbulkan mudarat. Apa contoh? Dokter dalam operasi. Ini sedang operasi sesar. Ibu-ibu sedang melahirkan. Kau baru saja terbuka azan berkumandang aja dokter, atau pusat sebentar lagi. Dia tidak bisa. Hanya operasi jantung ini sudah diapakan. Aduh, azan berkumandang, panggilan Allah. Ikut apa dok? Ya cari salam guru, paham. Kalau sampai di rumah wajah tidak mahal lagi, tidak bisa begitu. Nah, jadi ada halangan yang sifatnya darurat. Kemudian berikutnya adalah al-hammul mani' minal khushu' fis shalah. Seseorang dalam keadaan, itu salah satu contoh. Termasuk juga dalam keadaan yang tidak mungkin, ada suatu kondisi dia tidak memungkinkan dia untuk meninggalkannya. Itu namanya kegelisahan tertentu yang kalau dia tinggalkan, badannya separuh disaji, penganan separuh itu. Apa contohnya yang tidak bisa dia tinggalkan? Contoh, dia menjaga barang. Ya diantaranya seperti satpam. Tahu kan satpam? Security, keamanan. Kalau dia tinggalkan bersama-sama kompak dia, berlima dia jadi satpam, ya sudah. Penuhi panggilan azan. Tu aku sampai nak kau buat syarat Allah. Ya tidak bisa begitu. Itu adalah al-hammul man. Nah, untuk kondisi seperti itu, supaya dia jangan total terus meninggalkan salat berjamaah, nah di sinilah perlu pengaturan. Mungkin dan kini para orang mesti tinggal berapa pintu dua. Berarti kalau 5 yang 3 berjamaah. Kemudian berikutnya setelah selesai baru yang 2 nanti berjamaah lagi.
Ya kalau dekat masjid di situ, sebaiknya dia dianjurkan ke masjid. Nah, kalau seandainya besok supaya bergantian, siapa lagi yang nak usahakan? Kenapa? Karena kehadiran di dalam salat berjamaah memiliki suasana dan nilai yang berbeda sebagaimana tuntunan syariat. Nah, itulah beberapa uzur yang membolehkan seseorang. Nah, sekarang bagaimana dengan wanita dan sebagainya, termasuk juga laki-laki, kalau mereka hendak keluar menunaikan salat berjamaah? Nah, di sini baru kita berbicara tentang adab wudu. Adab dalam hadir berjamaah itu sebenarnya kalau kita bagi ada 3 kelompok pembahasan. Yang pertama adabul khuruj, adab keluar dari rumah menuju ke masjid, yang pertama. Yang kedua adab hudurul masjid. Yang kedua adalah adab bagaimana hadir di dalam masjid. Dan yang ketiga adalah khusus terkait dengan adab hadir di masjid di hari Jumat. Jadi ada 3 pembahasan yang sering muncul di dalam kajian fikih. Yang pertama adab keluar dari rumah, seperti apa? Kemarin salah satunya adalah jangan tergesa-gesa dan jangan berlari untuk datang ke rumah Allah walaupun iqamat telah berkumandang. Alaikumus sakinah, tenang saja, jangan bawa pacu untuk tiba. Begitu juga kalau ada azan berkumandang, seseorang sedang makan, tidak perlu kesasak sampai kecakir, tanam setelah makan. Dengan catatan jangan dijadikan waktu itu disengaja untuk menghindari salat berjamaah. Kalau memang kebetulan azan berkumandang, makan dengan tenang. Karena itulah makanya ada apa hikmahnya antara azan dan iqamah itu dijarakkan, supaya orang yang dalam hajat tertentu bisa menyelesaikan hajatnya. Yang sedang makan bisa makan indah takajak-kajak, yang sedang berwuduk bisa berwuduk dengan sempurna, yang sedang buang hajat bisa selesai paruhnya barunya tidur. Itu tujuan. Jadi tidak ada di dalam syariat kita antara azan dan iqamat itu menyambung, kecuali orang dalam keadaan bermusafir. Kalau bermusafir iya. Kalau bermusafir dia tidak disuruh untuk menjedakan, memberikan jarak antara azan dan iqamah. Kenapa? Karena salat rawatib. Ini masih masuk lagi ke hukum orang bermusafir tadi. Salat rawatib tidaklah afdal dilakukan oleh orang yang bermusafir, kecuali satu, yaitu salat sunat fajar. Lebih dari itu tidak lagi dianjurkan. Tidak menjadi sunnah muakkadah seperti biasa. Seperti apa? Seperti rawatib qabliyah ba'diyah zuhur. Seperti rawatib misalnya ba'diyah maghrib atau isya, tidak lagi disunnahkan. Artinya tidak afdal dia lakukan, kecuali satu, apa itu? Yaitu qabliyah subuh, yang kita sebut juga dengan rawatib subuh sunat fajar. Itu salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu dengan qabliyah subuh sama itu. Ada sebagian orang yang kadang keliru memahami, dia katakan salat sunat fajar itu sebelum subuh masuk. Tidak. Sebelum subuh masuk itu tahajud dan witir. Salat sunat fajar atau qabliyah subuh atau salat rawatib subuh itu dilakukan setelah azan subuh berkumandang, setelah waktu subuh masuk, sebelum menunaikan salat subuh. Hanya itu yang dianjurkan, yang lain tidak. Nah, karena itu di dalam bermusafir, azan dan iqamah tidak dijarakkan, sebagaimana Nabi SAW melakukannya ketika beliau berada di Mina misalnya. Ketika beliau berada di Mina, ketika beliau berada di Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi menjamak takhirkan maghrib ke isya. Kemudian Bilal beliau suruh azan. Setelah azan beliau tidak ada yusabbi, beliau tidak ada
sholat sunat, tidak melakukan apa-apa,
mempertontonkan auratnya kepada orang walaupun ke masjid sekalipun. Walaupun ke masjid. Adakah hak suami untuk melarang kamu tidak boleh keluar kalau seperti itu? Adakah hak orang tua kamu tidak boleh keluar kalau berpakaian seperti itu? Adakah hak dari saudara laki-laki? Ada, bahkan itu menjadi kewajibannya. Kalau dia tidak tunaikan, berarti dia melalaikan kewajibannya. Berarti benarkah kalau seorang wanita kemudian keluar dari rumah tidak menjaga auratnya, kemudian ditonton saja oleh suaminya, oleh ayahnya, oleh saudara laki-lakinya, apakah yang laki-laki itu bertanggung jawab di hadapan Allah? Tentu iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi baiti. Jadi ingat, setiap kamu itu ada amanah untuk melakukan riayah. Apa makna riayah? Menjaga, jangan sampai orang-orang yang di dalam tanggung jawab kita jatuh ke dalam kemaksiatan dan nanti akibatnya terjerembab ke jurang neraka. Makanya di dalam Al-Quran yang tadi diingatkan, qu anfusakum wa ahlikum. Kalau diam saja, kalau tidak ditegur. Jadi kalau suami menegur karena alasan itu, kemudian atau ayah menegur, atau saudara laki-laki menegur karena alasan itu, kemudian wanita tidak mau mengindahkan teguran tersebut, tidak mau mengindahkannya, bukan hanya dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuruhnya menutup aurat, tapi dia durhaka kepada suaminya, dia durhaka kepada orang tuanya, dia durhaka kepada saudaranya. Jadi itu adalah kedurhakaan yang berlapis-lapis. Nanti di akhirat kena pasal berlapis pula itu. Itu dia. Pasal membuka aurat, pasal balik, pasal patuh kepada suami. Jelas. Berlapis juga. Makanya karena itu patuh. Kalau ke masjid, nah nanti bagaimana? Kalau ke masjid saja seperti itu, apalagi kalau tidak ke masjid saja pergi beribadah. Mana aurat yang harus dijaga tersebut? Apa adab di dalam berpakaian yang harus diperhatikan oleh wanita? Mari kita kaji dahulu. Walaupun di awal solat, kajian solat kita jelaskan bahwa auratul mar'ah, aurat wanita, ajma'a ulama'ul muslimin, berijma' para ulama kaum muslimin bahwa selain dua bahagian dari tubuh wanita itu ijma' itu. Yang dikatakan kata ulama ijma' dhimmi. Artinya kalau diperhadapkan pendapat ulama yang berbeda-beda itu, mereka sebenarnya ada sepakat dalam hal apa? Annama adal wajhi wal kaffaini min jasadil mar'ati yajibu satruhu li'annahu awrah. Bahwa selain dari wajah dan pergelangan tangannya ke ujung jarinya, kafun itu maknanya ini dan ini, kedua-duanya. Jadi sepakat ulama, di luar dari yang dua ini, dari tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Wajib ditutup itu, jadi aurat itu ditutup bukan hanya untuk satu keadaan, tetapi dengan beberapa alasan. Jadi aurat ditutup itu ada dua alasan. Yang pertama min ajlin nazar, dikarenakan ada yang melihat. Yang kedua min ajlil ibadah, dikarenakan ibadah yang dilakukan. Jadi menutup kain, menutup aurat itu karena dua alasan. Yang pertama karena apa? Alasan mata yang melihat.
Jadi bukan menutup aurat alasannya rumah atau keluar rumah, pasar atau sekeliling rumah, bukan. Karena saya heran juga hari ini melihat ibu-ibu diam-diam saja ketika anak-anak yang telah dibuat aturannya. Ini membuat peraturan daerah ini berat dulu perjuangannya Bapak Ibu. Peraturan daerah berbusana Islami itu berat. Awal mulanya bukan di Padang, walaupun sekarang dia mengatakan Padang tidak Padang yang pertama. Yang pertama membuatkan perda sampai ke perda. Kalau di awal dirunut ke belakang, mulai dari edaran bupati saja. Jadi kalau mau kita memberikan penghargaan terkait dengan memasyarakatkan berjilbab di Sumatera Barat, yang mesti dihargai itu kalau kepala daerah ada Muhammad Fauzi. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan dia yang memulai. Nah, saya bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya tukang buat perdanya dulu, saya tahu. Tahunnya saya tahu. Jangankan perdanya, juknis perda itu, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya, saya ikut membuatnya. Saya masih ingat tempatnya di Convention Hall di pinggir danau di atas itu. Saya buat waktu itu. Nah, jadi peraturan yang disebut-sebut orang perda syariah itu sebenarnya tertuju ke Solo. Karena yang lain tidak ada perda. Yang lain itu daerah-daerah lain di Sumatera Barat menerapkan itu dengan apa? Dengan edaran kepala daerah. Nah, ada perwako, ada perbuk. Tapi satu-satunya yang setahu saya, kalau nggak salah setelah itu baru menyusul. Tapi sudah lama, 2000 berapa. Kalau di Solo ada 3 perda yang kita lahirkan. 3 perda itu yang dituduh orang Sumatera Barat membuat perda-perda syariah itu. Dan ketua bidang fatwa MUI-nya ketika itu kebetulan saya. Makanya saya tahu betul, kalau mau kita memberikan penghargaan, saya kadang-kadang sedih juga. Orang yang telah menjadi pionir berjasa untuk itu dilupakan saja. Ada orang yang terus menganggap bahwa dialah yang awal. Tidak. Ini bukan Padang, bukan Bukit Tinggi, bukan Padang Panjang, tapi Solo, Kabupaten Solo. Saya pulang dari Mesir tahun 97, tahun 99 sudah bergabung dengan MUI Kabupaten Solo. Nah, ketika perda-perda itu dibuat, saya sedang di Komisi Fatwa dan saya jadi ketua bidang fatwa setelah itu. Nah, 3 perda. Yang pertama perda baca tulis Al-Quran, itu calon pengantin kita itu. Yang kedua adalah perda busana Islami. Kemudian yang ketiga adalah perda zakat. Perda zakat ini pertama di Indonesia. Perda zakat kita, karena itu di dalam buku zakat di Kementerian Agama itu perda Solo itulah yang dijadikan lampiran perda Kabupaten Solo masa agamawan. Nah, tapi saya heran kenapa perda itu tidak ditangkap maknanya. Nah, itu yang tadi pertanyaan saya. Karena banyak orang memahami menutup aurat ini ada sebagai simbol. Padahal tidak. Itu suatu kewajiban syar'i. Dikarenakan apa? Ada 2 penyebab orang menutup aurat. Yang pertama li'ajlin nazar, karena ada orang yang melihat. Yang kedua adalah li'ajlin ibadah, karena beribadah kepada Allah. Nah, apa bedanya memahami itu? Li'ajlin nazar, kalau ada mata orang yang akan memandang aurat pada waktu itu, tidak boleh orang itu pada prinsipnya adalah kalau ada mata orang yang tidak boleh melihat aurat itu, maka siapapun yang punya aurat berkewajiban untuk menutupnya. Mau di rumahnya, mau di sekolah, mau di jalan, mau dimanapun. Yang penting ada tak mata macamnya yang tak boleh melihat. Aku nak aneh ini. Nah, anak pergi sekolah pakai jilbab, pulang sekolah jilbab, masuk dalam tas. Itu tanggung jawab siapa itu? Orang tua. Karena sudah berada di luar sekolah.
Tapi orang tua galak saja mencari anak. Tadi berjilbab rapi, pulangnya. Tapi balu ke mengeceannya. Adalah ibu ya susah mengecean. Dan ibu macam itu loh. Ibu nyupai ke pasar berjilbab, nyiram mungu di alamannya tangga jilbab tadi. Akan tinggal ditanya, awan kalau buka tenda tu, kan wak laman awak sih. Kau tak pakaro laman, pakaro incik mato. Lepas ibu kan, pakaro incik mato. Kecuali kalau bisa ibu pengecean lalu di mungkoko buto sadoku ya kawan. Tapi kalau mata orang itu mencari dan dia tidak halal memandang aurat, wajib ditutup. Walaupun di dalam rumah sekalipun. Contoh, ada tamu, tiba dia ke rumah awak. Tamu itu tidak mahram awak. Apakah ada alasan bagi kita untuk membukakan aurat dengan alasan awak nak keluar rumah? Menutup aurat bukan alasan di dalam dan keluar rumah. Tapi alasannya li'ajlin nazar, karena ada pandangan orang yang tidak halal melihat aurat itu prinsipnya. Yang perlu. Jadi aurat itu ada pertama, keluar menutup aurat. Kemudian yang kedua, ada menutup aurat li'ajlil ibadah. Karena ibadah. Contohnya menutup aurat untuk sholat, walaupun surang sedalam kamar. Jangan ada lebih kok. Kan karena matu yang tak ada orang mencari sholat selawat batu, pakai rok mini, pakai baju you can see. Ya tidak, itu li'ajlil ibadah, menutup aurat karena itu syarat dari ibadah. Jadi ada dua itu, perhatikan itu. Nah sekarang mana haddul aurat? Mana batas aurat tadi? Itu yang dikatakan oleh ulama. Ijma' ulama bahwa selain dari wajah dan telapak tangan serta punggung tangan. Jadi kalau saya menyebut telapak tangan berarti masuk di situ punggung tangan. Artinya minal mifsal, dari mifsal ini nih, dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari. Wajah dari batas telinga sampai ke telinga, dari tempat tumbuh rambut yang adi, yang biasa, jangan ukur orang sunnah. Kalau orang sunnah sampai ke belakang nak tumbuh itu ukurannya. Yang biasa sampai ke tempat tumbuhnya jenggot bagi laki-laki, itu wanita, itu tidak termasuk aurat. Dalam pendapat sebagian, di luar dari itu ijma' aurat. Di luar dari yang dua itu aurat. Nah sedangkan yang dua tadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu aurat pula, karena itu sebagian orang di berbagai negara juga mengambil sebagian fatwa ini bahwa seluruh tubuh wanita aurat, termasuk wajah dan telapak tangannya. Karena itu mereka mewajibkan wanita memakai niqab, cadar. Dan jangan, itu memang salah satu pendapat. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dan yang dianggap kuat malah adalah wajah wanita juga harus ditutup, wajib. Nah, tetapi kalau kita lihat jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hanafiyah, dan sebahagian dari kalangan Syafi'iyah, termasuk juga kalangan Zahiriyah, berpendapat bahwa, jadi tidak sedikit pula, jadi ada mayoritas ulama mazhab Maliki, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebahagian dari mazhab Syafi'i, dan ulama bermazhab Zahiri. Zahiri itu Imam Daud Zahiri imamnya. Di antara faqih ahli fikih yang terkenal adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, mereka berpendapat bahwa wajah dan pergelangan tangan ke ujung jari tidak termasuk aurat bagi wanita. Di luar dari itu, mana itu? Ulama Hambali. Jadi kalau kita melihat, kita pergi ke Saudi,
Kenapa di Saudi para ulamanya satu haluan mengatakan bahwa memakai cadar wajib? Karena Saudi lebih dominan di situ dipraktekkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Nah, kalangan ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali, termasuk juga pendapat sebagian besar mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan juga adalah aurat. Zahab al-Hanabilah wa ba'd asy-Syafi'iyyah berpendapat mazhab ulama Hambali. Ulama Hambali berpendapat, termasuk juga sebagian dari kalangan Syafi'iyah, anna jami'al badanil mar'ah, anna jami'a badanil mar'ati, sesungguhnya seluruh tubuh wanita aurat hatta yukhwasa, bahkan kukunya aurat juga. Itu mazhab Hambali. Sedangkan mayoritas mazhab Hanafi, Maliki, termasuk sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan serta punggung tangan tidak termasuk aurat. Nah, apa yang bisa kita pahami di sini? Ada dua dulu pesan saya karena waktu kita sudah habis. Yang pertama, bahwa memakai cadar bukanlah pakaian teroris, itu perlu. Jadi jangan main tuduh teroris dan tidak pula masuk radikal. Yang pertama. Artinya apa? Tidak boleh kita menuduh orang-orang yang bercadar, orang yang menutup wajahnya dengan niqab, dengan cadar adalah pemahaman radikal. Tidak. Itulah sejak dulu. Ini bukan khilaf yang baru. Ini perbedaan pendapat yang sudah berabad-abad lamanya. Puluhan abad. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam perbedaan pendapat seperti itu, nah, tidak boleh ada yang mengatakan bahwa dia lebih saleh dibandingkan yang lain di dalam memilihnya. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu muncul dari dalil. Jadi jangan ada pula orang yang bercadar tidak boleh disuruh radikal, orang yang bercadar juga jangan melihat orang lain yang tidak pakai cadar kurang agamanya. Karena di dalam ikhtilaf yang syadid yang seperti ini, yang berat seperti ini, bukan khilaf yang ringan. Yang penting adalah bagaimana mengamalkan yang nyaman dan tenang batin kita ketika melakukannya. Ulama telah berbeda pendapat dari awal, dan umat tidak boleh dipaksa untuk mengikut salah satu. Tetapi jangan melanggar apa yang telah ijma. Nanti yang perlu. Yang ijma apa tadi? Di luar dari dua itu ijma harus ditutup. Dan kini umat Islam matangka pakai cadar dan tak bercadar. Dan pakai rok ini dia terlutut. Itu ijma haram itu. Nah, mestinya itu dahulu sudah dipersoalkan. Makanya tahu tak apa-apa dari itu. Penyebab saya berhenti jadi dosen dulu perkara cadar ini. Saya mengundurkan diri jadi dosen PNS, jadi pegawai negeri. Karena ada sekelompok orang di UIN, di Universitas Islam Negeri di Bukit Tinggi sana, yang memakai nama saya Jamil Jambe itu, mengikut kepada arahan dari Kementerian Agama dari pusat. Mereka memberhentikan, mereka ingin untuk apa? Untuk melarang orang-orang yang bercadar berada di dalam kampus, mengikuti kegiatan perkuliahan. Saya tolak, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa dihalang? Itu kan pendidikan di situ yang diajarkan pada agama Islam. Di dalam pendapat ulama kaum muslimin, ada yang mengatakan bercadar itu wajib, termasuk mazhab Syafi'i yang katanya orang Indonesia besarnya kembali kepada perempuan dan wanita itu sendiri. Yang perlu diingat, bukan kepada laki-laki.
Nah, hari ini banyak orang cerita tentang kebejatan moral, perselingkuhan, perzinaan, berbagai macam, nikah siri di mana-mana. Apa faktor penyebabnya? Karena aurat dipertontonkan di mana-mana. Nah, kalau sudah cerita itu, ibu-ibu itu geleng-geleng itu. Yo ya, bodas jalan di sini. Tetapi wanita tidak sepakat dengan hukum syara. Kalau ia betul ingin menjaga rumah tangga itu, mata itu terjaga, perselingkuhan itu tidak merajalela. Kalau kita mau bersepakat untuk menjauhkan perzinaan dari tengah masyarakat kita, apa langkah yang harus diambil? Tidak ada pilihan lain. Patuhi ketentuan syariat dalam adab keluar dari rumah. Nah, dari laki-laki juga saya melihat, bahkan di instansi-instansi yang kadang berlabel Islam, sebagian di kantor-kantor ada yang keluar pakai celana pendek di atas lutut. Bukankah aurat laki-laki itu baina surrah war rukbah? Antara pusar dan lutut itu adalah aurat laki-laki. Tapi kenapa ada yang olahraga pakai celana pendek di atas lutut itu? Muslim juga, bukan orang lain. Nah, jadi karena itu ada keluar dari rumah menuju masjid, yang pertama adalah berpakaian menutup aurat. Kita cukupkan dahulu sampai di sini karena banyak, ada 8 adab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas bermadzhab Syafi'i. Nah, kenapa? Apalagi sampai dituduh-tuduh itu pakaian radikal, terorisme, berbagai macam. Kalau ke sana arahnya, saya tidak setuju. Saya menolak. Walaupun saya termasuk yang mengatakan bercadar tidak wajib, tapi melarangnya. Kalau mau dilarang dulu, larang tuh yang pakai baju ketat. Larang itu yang kadang berboncengan laki-laki dan perempuan, tak apa hubungannya, kadang paciknya. Mahasiswa dan mahasiswi. Larang tuh yang mojok-mojok kadang. Itu yang perlu dibereskan dahulu. Nindak yang dihebohkan adalah perkara cadar. Makanya ketika itu saya tidak terima yang seperti itu. Kalau begitu nanti seluruh simbol, mulai dari cadar, sebentar lagi berjilbab ini malah bisa dianggap radikal lagi. Kalau di pala peci, kan biasanya begitu. Lalu dijahit, lalu kulintan, biasanya seperti itu. Kalau sebelah satu, larang yang lain. Biarkan saja. Kalau orang mau memilih begitu, ya pilih, haknya. Pada bulan perasaan, kan tak nampak lewat wajahnya, wak majah. Aku no tampak wajah mahasiswi itu. Aku majah pula, tak perlu mau nampak wajah mahasiswi pula. Kan ada dicari-cari pada mahasiswi itu. Untuk apa menunya? Ya kalau ada perlu dan berbagai macam, kan kalau masuknya ke perpustakaan, suruhnya masuk ke kamar cari dalam produksi. Yolah awak ada punya kartu, kan ada solusi saja. Kenapa harus dipaksakan? Orang bercadar dilarang di pendidikan yang berlabel Islam. Padahal kita tahu pendapat ulama ada yang mewajibkan. Nah, walaupun terserah kita tidak memilih itu lain persoalan. Tetapi ketika kita meletakkan hukum, jangan kita menjadi diktator seolah-olah kita yang paling benar. Jadi yang ingin saya pesankan dahulu sebelum kita jelaskan apa dalil masing-masing ulama. Tentu ulama tidak berbeda pendapat berdasarkan selera, tapi berdasarkan kepada dalil. Kenapa mereka ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu termasuk aurat, dan mengapa ada yang mengatakan tidak aurat. Sebelum kita sampai ke sana, apa dahulu? Ini masalah khilaf, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu munculnya dari dalil, bukan dari selera, bukan dari syahwat. Karena memang dalil itu yang muncul. Ada dua kemungkinan.
Bukan hanya satu kemungkinan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan jadikan alasan menutup wajah atau tidak menutup wajah menjadi ukuran untuk melihat orang, ini orang yang salihah, ini tidak salihah. Tidak begitu. Kita ambil dulu yang sepakat. Apa yang sepakat? Menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan dan punggung tangan wajib di hadapan orang yang akan melihat, yang tidak haram memandang aurat itu. Jadi selain dari wajah dan telapak tangan dan punggung tangan, sepakat ulama itu aurat bagi wanita. Jadi kalau wanita pergi ke masjid berjamaah, tidak memakai hijab, atau kita sering menyebutnya ini khimar namanya, ya kan? Tidak memakai hijab syar'i, apakah boleh suaminya mencegah untuk hadir ke masjid? Boleh, bahkan kewajibannya. Bolehkah orang tua melarang? Boleh. Cuma masalahnya, jangan kamu saja sendiri. Kapasa ada baca itu kalau lebih parah. Artinya apa? Wanita apabila keluar rumah tidak menutup auratnya, ada hak qawwamnya yang menjadi penanggung jawabnya untuk melarangnya. Demi apa? Bukan untuk laki-laki itu, tetapi kembalinya manfaat itu adalah kepada wanita tersebut. Nah, sebagian orang nanti akan mengatakan ini ketentuan Islam ini diskriminatif, membuat wanita jadi terkekang. Itu cara pandang yang sekarang digembar-gemborkan oleh sebagian orang dengan alasan emansipasi. Laki-laki menguasai perempuan dengan cara ini. Tidak. Menutup aurat tidak kembali manfaat besarnya kepada laki-laki. Menutup aurat manfaat